Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Padang tercinta, udara sekarang sejuk karena semalam hujan. Pagi tadi cerah sebentar, sekarang sudah gerimis lagi. Bahkan jalan di depan rumah betul-betul basah, jadi sudah di atas gerimis lah ya. Pada kesempatan ini saya ingin menjumpai jamaah TikTok. Melalui TikTok saya ini kita jalin silaturahim, berbagi informasi. Ya, ini sangat penting. Pembahasan tentang hujan. Hujan ternyata membawa berkah ya. Sebelum bicara tentang hujan membawa berkah, tentu punya persoalan banyak lah ya. Ada sifatnya pribadi, rumah tangga, lokal, mungkin juga regional, bahkan bisa saja nasional. Kalau rumah tangga ya, ada yang kehujanan, betul hujan turun dengan deras, lalu banjir. Ada satu rumah yang banjirnya itu di luar kemampuan untuk diatasi, untuk dielakkan. Semuanya terendam, perabot, tempat tidur, ya buku-buku, sehingga yang selamat itu diantaranya laptop karena bisa disandang. Dan memang soal laptop ya bagi pendidik, dosen, mahasiswa, tentu ini bisa dimaklumi betapa pentingnya sebuah laptop. Ada yang terendam mobil. Ada juga satu kompleks dengan bahasa yang berhibah hati dan butuh tanggapan. Komplek kami sejak September sudah 3 kali banjir. Ya, banjirnya itu air tidak hanya setumit, tapi sampai selutut, bahkan lebih dari itu. Kalau sudah selutut air masuk dalam rumah, itu penderitaannya bisa dimaklumi. Bayangkan kalau 1 bulan 3 kali kebanjiran. Nah, September sudah berlalu, matahari sudah melewati khatulistiwa. Sekarang sudah tanggal 16 ya, sudah tanggal 16 Oktober. Jadi matahari sudah agak menjauhi khatulistiwa, tapi masih dekat lah. Hujan masih sering turun. Sebagaimana saya katakan tadi itu, hujan semalam, tadi cerah sebentar, tapi dilihat dari tepi ke tepi tidak semuanya cerah. Sudah diduga hujan. Sekarang ya hujan gerimis lah. Mungkin di tempat-tempat lain hujan turun dengan semangat atau deras. Nah, bicara tentang hujan ini, ayat Allah yang nyata, saya coba menyelami pemahaman pendekatan ilmu falak, karena sebagai dosen ilmu falak, tentu juga pendekatan ilmu geografi, astronomi ya, sedikit diambilkan dari nuansa tafsir.
tujuannya tak lain adalah bagaimana menjaga keimanan, hubungan baik dengan Allah, tentu dengan sendirinya hubungan baik sesama akan terjaga. Jadi diharapkan gara-gara hujan turun, jangan mengurangi nilai sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi ini. Izinkan saya membacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Tentu Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap. Dari langit itu kami turunkan air hujan. Dari air hujan itu sampai di bumi mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Oleh sebab itu, janganlah kamu melakukan tandingan-tandingan kepada Allah, padahal kamu mengetahui. Memahami firman Allah ini tentulah sangat luas, sementara ilmu saya sangatlah terbatas. Hanya sedikit yang bisa diungkap, banyak lagi yang belum terungkap tentunya. Di samping bacaan terbatas, kemampuan menangkap bacaan itu juga terbatas. Maka yang sedikit yang saya pahami ini, mudah-mudahan kita bisa saling memaklumi. Bumi dijadikan hamparan. Di mana saja kita berada, terasa di bumi ini terhampar. Terhampar. Kalau misalnya tikar dihamparkan, kasur dihamparkan, ya bisa nyenyak tidur, bisa duduk, bisa bergurau, bisa makan. Ya maksudnya ditikar ya. Di atas kasur tentu bukan lazim disebut untuk makan. Tapi jangan lupa, saya sejak anak-anak di kampung sampai usia remaja, itu kalau bulan maulid itu di surau bagian mihrab itu dibentangkan kasur, tempat duduknya orang Siak. Dan saya pernah duduk di atas kasur, makan di atas kasur di masjid yang disediakan itu. Karena waktu itu dapat undangan, lalu duduk di atas bentangan kasur. Jadi kasur juga tidak salah kalau disebut dihamparkan tempat beraktivitas. Tapi secara lazim tentu adalah tempat tidur. Nah, dihamparkan itu bermakna mudah melakukan kegiatan dengan baik. Bumi dihamparkan, kita bisa bercocok tanam dengan baik. Bumi dihamparkan, mau lari sekian ratus meter atau lebih jauh lagi, itu juga bisa dilakukan. Kita beribadah, rukuk sujud, kita aman. Pengantin baru duduk bersanding waktu pesta pernikahan itu, dia tidak terpontang-panting. Kenapa? Karena bumi dihamparkan. Jadi, di mana saja kita berada, bumi ini terasa dihamparkan. Oke.
sekarang hari siang ya. Saya bicara ini pukul 11. Ya, pas ya pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Berarti siang di Kota Padang. Nah, di bawah bumi ini ya kalau kita tunjuk seperti itu, tentu hari malam. Sebutlah daerah Amerika. Jangan dikira orang di Amerika itu kepalanya terbalik menghadap ke bawah tatkala dia jalan. Tidak, tetap saja kepalanya ke atas, kakinya ke bawah. Kenapa? Di Amerika pun juga bumi itu dihamparkan. Bukan dihamparkan terbalik, tapi bisa beraktivitas. Jadi itu makna dihamparkan ya. Di mana saja kita berada. Tapi jangan dibayangkan pula ini umpamanya ya piring besar, lalu bumi dibayangkan seperti piring luas. Jangan. Nanti di tepi piring itu apalagi sebab pergi ke sana tidak ada ujungnya bumi ini. Tandanya bumi itu bulat besar. Tapi walaupun bulat besar seperti yang kita pelajari globe, bulat besar, kok tidak terserah airnya, kok tidak ada merasa yang terbalik. Inilah makna Allah jadikan bumi itu hamparan, terhampar oleh makhluknya. Maksudnya untuk makhluk yang merasakan di atas bumi terasa terhampar. Nah, baik. Lalu disebut lagi dalam ayat ini langit sebagai atap. Bagaimana memahami langit sebagai atap? Bagi teman yang sedang berada di teras atau di luar, lihatlah ke langit. Lihat kiri kanan, muka dan belakang. Tampak seimbang langit melingkari, mengungkung kita. Seimbang itu ya. Kalau kita lihat kaki langit di sana, itu apalah kira-kira ya, mungkin lubuk buaya atau kesananya bungus. Sepertinya dia kok di kaki langit. Tidak. Kata orang lubuk buaya, kata orang bungus, dia pula lah di tengah-tengah langit. Maksudnya di bawah kungkungan langit atau atap langit. Kita jauhkan pandang lagi, berdiri di pinggir pantai ya. Sejauh mata memandang bertemu kaki langit dengan tepi laut yang disebut dengan ufuk atau ozon. Mungkin itu kalau kita dari pantai Padang sudah kita menunjuk ke Mentawai. Berarti Mentawai itu ya sepertinya di balik kaki langit. Tidak tampak pulaunya lagi di laut. Jangan dikira dia itu di balik kaki langit. Tidak. Orang Mentawai akan mengatakan dia juga di tengah-tengah kungkungan langit. Ini disebut bumi itu bulat. Jadi tak kala dia berada di sini, terasa dia di tengah-tengah langit. Tak kala orang di sini, dia berada di tengah-tengah langit. Tak kala dia di bawah ini, dia berada di tengah-tengah langit. Tapi hebatnya, dia tidak ada merasa terbalik. Dia tetap saja di atas bumi. Itu makna bumi dan dilingkari atau diatapi yang seimbang. Nah, setelah memahami bumi terhampar, langit sebagai atap, ya langit sebagai atap itu ya dilengkapi dengan segala sesuatu yang sempurna oleh Allah. Kalau pendekatan kimia itu ya, lapisan atmosfer yang ketebalannya itu dari permukaan bumi itu ya 560 km. Wah. Itu disebut juga sebagai atap. Ada lagi lapisan ozon sehingga panas berbahayanya sinar matahari itu bisa diredam, bisa disaring dan menyehatkan sampai sinar matahari itu di bumi. Lapisan-lapisan yang menjaga bumi ini, yang mengatapi bumi ini, ada namanya nitrogen ya,
gas, lapisan gas. Ada nitrogen 78%, berarti banyak ya. 20% oksigen. Terus ada lagi namanya 1% argon. Saya minta maaf tidak cakap menerangkan ini. yang berhubungan dengan kimia. Memang ya, waktu saya di SMA ingin bercita-cita menjadi guru kimia. Sehingga buku kimia saya senangi, malah menulis paper pun juga tentang kimia, pencemaran udara. Keimanan ya rasanya ya diketuk, digugah tatkala belajar kimia. Misalnya ada H2O, hidrogen dan oksigen. Oh begitu ya, adanya air. Fe misalnya besi, kenapa dia keras itu. Garam NaCl dan lain-lainnya itu. Asik. Jadi waktu itu ingin menjadi ahli kimia. Tapi waktu itu guru saya yang saya hormati, yang saya cintai, penuh hormat, beliau menikah dan terus melanjutkan perjuangan hidup bersama suaminya. Saya tidak tahu kemana ibu itu. Maklumlah sekian tahun yang lalu, sebagai orang kampung, banyak tidak tahu. Tapi saya senang belajar kimia itu. Ya, tapi itu sudah berlalu. Nah, sekarang berhubung lagi dengan kata-kata zat kimia, ini sekedar bernostalgia ya. Awan yang berlapis-lapis ya. Awan yang berarak-arak. Ada yang berlapis, awan itu indah sekali. Ada yang tebal, sekelompok, macam-macam. Karena bumi ini kalau dihitung-hitung ya 1/5 lah yang daratan, selebihnya lautan. Jadi lebih luas lautan ketimbang daratan. Itu disinari oleh matahari. Terus naik uap. Hebatnya begitu. Terjadilah awan membawa air, padahal awan itu tidak bawa tabung, tidak bawa galon itu untuk membawa air, tapi menyatu dengan awan itu. Luar biasa ya. Sebab kalau dia bawa pula galon oleh awan itu, siapa yang memegang? Berapa pula biayanya? Itu menghayal. Jadi air itu disinari oleh matahari, dia naik. Terjadilah awan dan seterusnya. Nah, langit yang disebut melindungi kita ini, dengan segala perangkatnya, bisa menahan air, bisa mengendalikan air, lalu kapan dia baru diturunkan, waktu naik itu kan karena disinari, berarti suasananya panas lah ya, naik. Seperti kita memasak, lalu airnya bergelombang, kalau ditutup periuk itu, lalu dingin, maka airnya lengket ditutup periuk. Nanti dia kalau digoyang, jatuhlah. Air yang jatuh itu sebutlah seumpama air hujan, sedangkan periuk itu sebut awan yang membawanya tadi itu. Allahu alam, ini pendekatan saja. Nah, bagaimana proses turunnya hujan secara ilmu alam, ilmu pengetahuan alam? Sekali lagi saya tidak cakap. Agaknya harus banyak membaca pula lah. Lalu kembali kepada ayat ya. Dari langit itu diturunkan hujan, hujan membasahi bumi, lalu bumi subur, menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Demikian ya dalam Al-Baqarah 22. Jadi hujan mendatangkan rezeki. Siapa yang menolak rezeki?
Sehingga populer, nggak ada doa menolak rezeki. Yang ada itu mohon dapat rezeki dengan dicari, berusaha, berdoa. Menolak rezeki itu tidak akan ada. Nah, apa lagi yang mau saya bahas ya? Pendekatan ilmu falak bagaimana? Matahari terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Kalau bulan Juni yang lalu, matahari itu terbitnya di belahan utara. Terbit di belahan utara. Kalau kepala saya ini umpamanya belahan khatulistiwa, lalu ke sininya 23,5 derajat. Matahari terbit dan terbenam 23 derajat ke utara dari khatulistiwa. Artinya bagi orang yang berada di khatulistiwa, tengah hari baginya di bulan Juni, matahari itu tidak di atas kepalanya, tapi miring ke utara. Musim panaslah di belahan utara. Tapi matahari tidak boleh lagi geser ke utara, karena sudah dibatasi. Kalau geser juga matahari ke utara, itu bisa-bisa benua es di kutub utara itu bisa hancur meleleh. Naiklah air laut. Tapi Allah tahan, Allah jaga batas terbit dan terbenamnya itu. Jadi dibatasi. Nah, bagi kita di Sumatera Barat yang dekat dengan khatulistiwa, kalau tengah hari di bulan Juni, panas tidak terlalu tinggi karena dia tidak di atas kepala kita. Menyampinglah sedikit. Begitu Juni, Juli, Agustus, September, bulan September matahari di atas khatulistiwa, tepatnya hari Jumat tanggal 23 September. Sehingga beberapa tugu khatulistiwa, saya yakin yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, ya terutama di Bonjol, itu ya kalau di Bonjol memang benar-benar mengadakan acara, menghadirkan masyarakat, ya terpelajar mungkin, begitu juga pejabat. Menunggu saat-saat matahari berkulminasi atas tugu khatulistiwa. Nah, dari Dinas Pemadam Kebakaran saya ikuti salah satu dari media sosial. Itu akan hati-hati dengan benda yang mudah terbakar. Oke. 23 September, besoknya geser. Sekarang sudah tanggal 16 Oktober, kira-kira matahari di sinilah. Jadi tidak pas di atas kepala lagi, sudah miring ke selatan. Walaupun demikian, masih dekat dengan khatulistiwa, sehingga sebenarnya masih panas, itu sangat panas. Sampai beberapa hari ke depan, masih dekat dengan khatulistiwa. Puncaknya matahari itu jauh dari khatulistiwa adalah bulan Desember tanggal 22 Desember. Matahari itu paling selatan. Jadi kalau bulan Desember tengah hari bagi kita, matahari itu di sini, bukan di atas kepala, tapi beratnya ke selatan. Maka musim panaslah belahan bumi bagian selatan. Australia, New Zealand, Amerika Selatan, ya dia dapat musim panas atau sinar matahari lebih sempurna. Maka daerah bagian utara musim dingin. Inilah yang menyebabkan ada musim dingin, ada musim panas. Itu disebabkan di mana matahari itu berada. Nah, sekarang dalam kondisi kekinian. Hari Jumat tanggal 23 September, pas di atas khatulistiwa, geser, sampailah sekarang, berarti sudah melampaui khatulistiwa. Apabila matahari itu memang melalui bumi itu, ya, tengah harinya, siangnya itu panas. Panas sekali lah. Kalau panas bisa kita maklumi, sehari, 2 hari,
apalagi sampai 1 minggu atau lebih. Apa jadinya bumi kita? Tentu sebagian ada yang kekeringan. Begitu keringnya ada yang rengkah-rengkah tanahnya. Kalau tanaman muda itu langsung mati dia. Pohon-pohon besar juga tidak rindang ya. Karena ya dapat embun malam, karena oke lah masih bisa. Tapi pohon-pohon tertentu, tanaman tertentu tidak tahan. Bagaimana pula nasib sawah bertadahkan air hujan? Tidak ada aliran sungainya ya, seperti melalui irigasi. Tentu bisa gagal panen. Begitu juga orang yang bersawah ladang, tanaman cabai dan lain-lain. Pohon pohon hias, pohon pelindung, bunga-bunga, taman-taman lah ya. Kalau tidak disiram itu ya bisa mati, layu. Di samping saban hari hawa suhu sangat panas. Inilah kiranya rahasia Allah. Sekiranya hujan tidak sering turun di bulan September dan Oktober, maka bumi kita, paling tidak ya, wilayah Sumatera Barat sangat panas. Kalau sangat panas itu sampai berhari-hari, bisa gagal panen, bisa bermacam-macam lah penderitaan. Nah, karena Allah Maha Penyayang, disering-seringkan hujan turun ya, dengan kerja sama alam semesta. Ada udara yang berhembus, ada gunung-gunung yang terpancang di bumi sehingga lari hilir mudiknya udara dengan kecepatan angin dari selatan kah dari mana, itu dibahas dalam BMKG agaknya, sehingga hujan sering turun. Nah, dengan seringnya hujan turun, suburlah bumi kita, banyaklah penghasilan dari tani, dan kita jadi sejahtera. Nah, dari sinilah kita menangkap, tatkala hujan turun, kita bersyukur, jangan sampai ada ocehan mengeluh di hati, hujan pula hari. Nah, jangan. Karena hujan turun itu adalah ketetapan Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya, berkahnya untuk menyuburkan bumi ini. Lebih dari itu, dalam surat Luqman, ilustrasinya begini. Hanya pada sisi Allah saja ilmu pengetahuan atau kuasa sepenuhnya tentang hari kiamat dan turunnya hujan. Artinya, nabi-nabi, para malaikat tidak diberitahu, tidak diberi kuasa untuk itu. Nah, kalau begitu, soal turunnya hujan, jangan ada pula tandingan-tandingan yang diperbuat. Nah, itu kan Al-Baqarah 22, kita dilarang untuk melakukan tandingan. Apa maksud tandingan ini? Kekuasaan Allah jangan pula ditanding-tandingi atau minta pertolongan selain daripada Allah atas apa yang kuasanya Allah, apa yang Allah takdirkan. Misalnya apa? Orang barale. Biasanya ya hari Sabtu, Ahad, atau daerah-daerah tertentu malah hari pesta itu malah hari kerja. Ada yang hari Senin. Kok hari Senin ya hari pestanya? Oh iya, kami di sini begitu. Kenapa? Karena dari balik kantor langsung. Kalau hari Sabtu dan Ahad itu hari keluarga adalah lain. Banyak pula cerita. Jadi yang jelas, orang selalu saja ada pesta pernikahan. Artinya butuh keramaian, lancarnya ya pulang pergi, undangan. Lalu godaannya apa? Supaya hujan tidak turun.
lancar, diundang pawang hujan. Dengan bahasa lainnya, ube ari. Ari di ube. Ube lah hari supaya hujan tidak turun, maknanya gitu. Nah, dukun hujan disebut juga pawang hujan. Kalau benar-benar dibuat seperti itu, mengundang pawang hujan, itu namanya melakukan tandingan kepada Allah. Mencoba-coba merusak nilai. Jadi keluarga yang pesta mendatangkan dukun untuk menahan hujan, kadang-kadang godaannya luar biasa. Tadinya hari mau hujan lebat, tahu-tahu beransur-ansur cerah, sampai besoknya cerah. Dia berkata, hebat dukunnya, hebat pawang hujan, tidak jauh-jauh walaupun jauh, dibayar sekian, puas. Benar-benar hujan akan menimpa. Tapi tidak. Padahal bukan dukun itu yang menolak hujan. Saya sudah buktikan. Waktu itu kampanye ya. Partai waktu itu masih 3. Memang kebohongan dalam pemilu bisa dimaklumi. Salah satu waktu itu di kompleks saya, di gang saya tinggal, dalam pengakuan warga tingkat RT, ada 9 orang yang menusuk P3. Tapi dilaporkan hanya 1. Itu contoh. Tapi itu biarlah, sudah berlalu. Cuma begini, waktu itu kampanye, mendatangkan juru kampanye dari pusat, tentu tokoh-tokoh nasional, di samping dia calon legislatif, atau memang dibawakan orang-orang tertentu untuk kampanye. Juga dari lokal tentunya, Sumatera Barat. Ya sekira-kira pukul 10-an lah, saya jalan-jalan sampai pada salah satu kantor. Seseorang tampak duduk, agak berbeda wajahnya. Saya tanya sama teman, itu siapa? Itu pawang hujan. Oh, dari mana? Disebut salah satu kabupaten ya. Oh iyalah, saya paham. Artinya dia didatangkan untuk mau beari orang kampanye supaya hujan tidak turun. Didatangkan pawang hujan. Oke. Berlanjut sampai zuhur, sudah selesai. Orang sudah berbondong-bondong ke lapangan tempat kampanye. Ramai sekali lah. Ya jarak satu sama ini hanya sehasta lah. Jadi setiap lapang itu sudah berisi lah. Begitu kampanye berlalu, diselingi dengan dangdut atau musik, apa yang terjadi? Wah, hujan turun selebat-lebatnya. Hujan. Saya langsung berpikir, apa saja kerjanya pawang hujan itu? Apa saja tugasnya pawang hujan itu? Kok nggak bisa dia menahan hujan? Tapi saya lihat orang tetap bertahan, namanya gembira lah melihat artis ya. Ya, pakaian artis bisa dimaklumi lah ya. Suaranya, wajahnya ya, tentu punya daya tarik lah. Sebagian memang sudah ada yang pulang. Saya pun juga tidak kuat menahan hujan itu ya. Maksudnya tidak kuat dengan hujan lebat. Kedinginan lah pulang. Kapan hujan turun? Apa berhentinya? Ternyata setelah salat Isya. Ini terbukti bahwa pawang hujan tidak berdaya menyetop hujan itu. Ini contoh kebodohan tingkat lokal lah. Mungkin bahasa lainnya kesenewenan, atau artinya logika tidak masuk.
Logikanya itu ya, apa yang Allah takdirkan terima, jangan pula dibuat tanding-tandingan kepada yang lemah. Manusia ini kan lemah lah. Yang maha sempurna, maha kuat, maha mendengar, maha penolong itu kan Allah. Nah, kok minta tolong selain pada Allah, itu namanya berlaku syirik. Kalau misalnya pawang hujan itu berlaku di tingkat nasional, di tingkat nasional berlaku pawang hujan, nah ini contoh ya melakukan tandingan ya secara nasional kepada Allah. Tidak bisa akal sehat di mana dikatakan itu ada, maksudnya jiwa agama ya. Karena yang kita jaga, yang kita muliakan, kita pelihara itu kan jiwa agama. Satu kali saja kan berlaku atau percaya kepada dukun, katakanlah semacam pawang itu, kan 40 hari ibadah salat tertolak. Bagaimana nasib diri kita sebagai hamba Allah? Oke, misalnya tidak sampai melakukan tandingan kepada Allah, mengundang pawang-pawang hujan itu. Bagaimana menata hati? Misalnya begitu hujan datang, lalu di hati, hujan pula hari. Hujan pula. Jadi ada keluhan. Artinya apa? Sepertinya jiwa tadi tidak menerima ketetapan Allah yang Maha Penyayang. Kalau tetap ada mengeluh di hati karena hujan turun, memang lagi enak-enaknya dalam perjalanan atau enak-enaknya dalam beraktivitas, tiba-tiba hujan, kan lain pula ya. Apalagi misalnya kalau pesta pernikahan, undangan sedang ramai, orang makan dan seterusnya, datang hujan, basah. Tenda tak berdaya, saya sudah saksikan juga itu. Memang kasihan. Sebagai orang beriman, jangan ada mengeluh. Terima saja bahwa Allah takdirkan seperti itu, terima. Saya ingin menutup ini dengan memahami firman Allah surat An-Nasr. Bukan surah An-Nas ya, An-Nasr. Supaya saya tidak salah membaca, mungkin sebagian kita tentu sudah sangat hafal ayat ini, mungkin waktu usia anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan Allah telah datang, terus orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Anehnya, mengapa pada akhir ayatnya itu dikatakan bahwa kita disuruh perang di Madinah itu ya, sudah banyak yang gugur. Ada di hati pejuang itu, kapan ya pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Nah, setelah pertolongan Allah itu benar-benar datang, disuruh bertobat. Jadi, hanya baru di hati seakan-akan kok lambat Allah menurunkan pertolongan, seakan-akan begitu. Ada sangka di hati, disuruh bertobat. Nah, kalau misalnya hujan turun, ada mangga rumeh di hati, rasa tidak menerima atau kecewa dengan turunnya hujan, hubungan baik dengan Allah jadi terganggu. Oleh sebab itu, jangan ada tandingan-tandingan pada Allah,
Dan ingat pesan orang tua kita, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan, maknanya ya jelas. Benar-benar disediakan payung ya. Payung tentu semua kita sudah hafal. Payung ada di rumah, ada di mobil, ada di pos ronda, ada di masjid, ada di sekolah, di kantor, di kapal. Ya kapal, kan keluar dari kapal kalau hari hujan. Di pasar, di toko harus ada payung. Tatkala beraktivitas keluar, ada payung. Tapi makna sediakan payung sebelum hujan. Siapkan segala sesuatu bekal untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, kelestariannya, pohon-pohon di gunung-gunung jangan ditebang, supaya bisa menyerap air, tidak mudah longsor. Kalau hujan turun, lebih aman. Itu namanya menyediakan payung sebelum hujan. Bersih selokan-selokan, sehingga kalau hujan turun, air mengalir dengan derasnya di jalurnya yang telah ditetapkan, sehingga air tidak menumpuk. Coba bayangkan kalau menumpuk agak 1 jam, karena ada sampah, banjir. Dengan bersihnya lingkungan, selokan-selokannya itu besar, jangan ya karena mengharap masuknya uang, lalu dulu selokannya besar, sekarang kecil saja lagi. Ya tidak tertampung, tetap saja banjir. Sekarang banyak jalan raya tidak ada selokannya kiri kanan, karena sudah tertimbun. Atau dibiarkan saja begitu. Sekali lagi itu, maaf, itu bukan bidang saya ya, cuman hanya membaca kenyataan saja. Jadi makna sediakan payung sebelum hujan itu, siapkan segala sesuatu, segala kemungkinan yang akan kita hadapi dalam arti yang luas. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Banyak kelemahan dalam penyampaian ini. Ya, saya tentu juga butuh tegur sapa dan masukan atau kritik saran dari kita semua. Terima kasih, berbanyak maaf. Semoga Allah memberkahi kita, diantaranya melalui turunnya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.